Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Semoga kalian sehat selalu, tetap semangat dan ceria. Nah, untuk materi pelajaran Al-Quran Hadis kelas 4 akan diampu oleh Bu Husnul. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi pertama kali ini, kita akan belajar bersama-sama tentang surah Al-Asr. Nah, kira-kira siapa nih yang sudah pernah membaca surah Al-Asr? Bahkan sudah hafal surah Al-Asr. Bu Guru yakin kalian semua pasti sudah hafal surah Al-Asr. Untuk kali ini kita akan belajar kembali surah Al-Asr. Bagaimana cara membaca serta mengetahui isi kandungan surah Al-Asr. Sebelum kita berkenalan dengan surah Al-Asr, Bu Guru akan memberikan contoh bagaimana membaca surah Al-Asr dengan baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Nah, itu tadi cara membaca surah Al-Asr dengan baik dan benar. Dan bisa kalian tirukan, kemudian dihafalkan ya. Berkaitan dengan surah Al-Asr. Surah Al-Asr artinya waktu atau masa. Surah Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Merupakan urutan surah ke-103 dalam Al-Quran. Surah Al-Asr diturunkan sesudah surah Al-Insyirah. Surah Al-Asr disebut surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah dan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Selanjutnya, isi kandungan surah Al-Asr. Di dalam surah Al-Asr memberikan pelajaran bahwa semua manusia berada dalam keadaan merugi apabila tidak mengisi waktunya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Misalnya, pergi mengaji, sholat 5 waktu, membantu orang tua, dan lain sebagainya. Di dalam surah Al-Asr ada 3 kriteria orang yang tidak merugi. Yang pertama, beriman. Manusia itu harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin bahwa segala perilaku kita di dunia pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Yang kedua, beramal soleh. Kita harus berbanyak amal soleh, berbanyak amal kebaikan, misalnya bersedekah, membantu orang lain, dan sebagainya. Nah, kriteria yang terakhir yaitu menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Bagaimana kita bisa mengajak teman-teman kita ketika sudah masuk waktu sholat, kita mengajak sholat. Kemudian ketika waktunya mengaji,
kita mengajak mengaji. Nah, itu termasuk menasehati dalam kebaikan. Selain itu, menasehati dalam kesabaran. Ketika teman kita sedang ditimpa musibah atau ujian, misalnya teman kita sedang ditimpa sakit atau teman kita sedang ditimpa musibah kehilangan keluarga dan saudara. Nah, maka kita sebagai teman yang baik atau saudara sesama muslim, kita punya kewajiban untuk doakan dan menguatkan teman-teman kita. Kita bisa bersabar dalam menghadapi setiap musibah yang akan datang. Nah, kalau ketiga kriteria yang Allah berikan dalam surah Al-Asr tadi kita lakukan, pasti kita tidak termasuk orang yang merugi, baik di dunia maupun di akhirat. Surah Al-Asr biasanya dibaca setiap selesai belajar. Hal ini mengingatkan kepada kita agar senantiasa menggunakan waktu dengan beramal soleh. Di pembelajaran ini, kalian salin halaman evaluasi ini dalam buku tugas kalian, kemudian kerjakan. Baik, mungkin cukup sampai di sini materi yang Ibu sampaikan. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan yang paling penting berusaha untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua tidak termasuk manusia yang merugi nanti. Amin. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.